Terus aku ngelamarlah kerja di sebuah tempat, ternyata wah dihina-dina di situ. Dihina-dina di depan kamera itu dibilanginnya, siapa sih nih presenter baru nih? Gendut banget nih udah langsung lengannya jadi gitu. presenter waktu itu ya? Waktu itu menggantikan orang waktu itu. Itu oke. gantiin orang lah, ada di salah satu program lah gitu. Nah, ya itu abis itu pas selesai situ aku nangis. Ayo. Ada satu lagi kok di belakang. Biasanya kan dia gini, dia suka megang-megang kayak Coba. narik rambut gitu. narik. Coba tarik rambut. Biasanya kan suka jambak kayak biasa karena rambut kita panjang kan, coba panjang. Oh iya, kalau berantem Bawa ya. aja ke bawah nih. Oh my god. Tarik. Bawa, putar. Gila kan lo. Gila. Putar gitu. Iksan, mimpi apa sama tadi malu? Syok sesaat. Syok sesaat. Tunggu diulangin lagi apa itu, Vin? Bolo Futu itu artinya Borobudur. Oke. Wow. Borobudur. Iya, ada. Oh gitu. Iya. Waduh. Halo kesayangan Maje. Kesayangan Maje. Berarti aku juga kesayangan Maje. Kamu kesayangan banget, kesayangan banget. Halo Apa? kesayangan? Apa ya? Kesayangan. Itu cinta gitu. Wah ini yang gue Iya, tahu kayak cuma gitu, itu iya, kayak doang. gitu. Tapi kalau I gitu. iya, tapi kalau misalnya orang Cina tuh kayaknya agak, kalau misalnya sayang gitu tuh jarang ada omongan gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak ada tuh yang kayak sayang, paupe biasa gitu. Paupe. Iya, paupe. Paupe Baby. itu artinya baby. Iya, Oh paupe. Oh paupe Maje. Ya, bener. Paupe Maje balik lagi di playlist. Gemes. Balik lagi Paupe Maje di playlist Jennifer Maje X Hotel Borobudur with Vina Philip. Yeay. Akhirnya kesini juga. Thank you so much Vina datang di acara Happy Hour nih. Kita Happy Yes. Hour nih, Vin. Ya berarti harus happy dong Harus ya. happy, jam-jam happy. Happy Hour bersama Vina Philip. Iya. Kita mau ngomongin apa nih, Kak? Nah, pokoknya aku udah takut gemeter samping dia. Nggak Samping dong. Vina aku gemeter. Tenang. Pokoknya kalau misalnya Kak Maja ada yang gangguin, bilang aku. Tuh. Siapa yang gangguin? Wih, kesayangan Majo ini dari tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Vina tuh terpesona loh ngelihat dia loh, ya ampun. Terpesona ngelihat orangnya, terpesona orangnya ngobrolnya, dan terpesona ya video-video BJJ-nya dia. Iya. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, bener banget. Jadi memang Brazilian Jiu-Jitsu ini adalah sebuah olahraga yang nggak sengaja aku ketemunya. Itu nggak sengaja, Vin. Nggak sengaja ketemunya. ketemunya. Jadi kayak memang aku tuh dulu sukanya tuh Muay Thai. Muay Thai. Muay Oh Thai. ya, Muay Jadi Thai. Muay Thai terus nih selama 3 tahun lah, 3 tahun. Tapi kok lama-lama bosen. Kayaknya pengen olahraga yang lain deh, karena aku itu adalah tipikal orang yang nggak suka olahraga yang monoton. Oh, oke. Jadi Ya, aku tuh suka apa-apa tuh pakai adrenalin gitu. Jadi misalnya olahraganya tuh harus yang adrenalin. Misalnya wall climbing tuh yang tinggi-tinggi gitu kan. Oke. Jadi aku tuh menantikan kalau misalnya aku tuh jatuhnya tuh swing kayak gitu-gitu, seneng My banget. God. Jadi kayak bungee jumping ataupun segala macam tuh kamu suka. Seneng banget. Itu gitu. Oke, terus? Nah, terus ketemulah Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu ini adalah full package kalau kata aku sih. Jadi aku tuh melakukan ini tuh seneng, yang pertama, yang kedua tuh udah kayak terapi. Jadi udah kayak yoga sih, Kak, aku. Yoga Aku aja melihat bener. Jadi yoga itu kan aku Oke. ngantuk ya. Yoga mungkin untuk sebagian orang tuh menyenangkan gitu. Oke. Kalau misalnya aku sih, aku seneng. Cuman kalau misalnya aku rutinin tuh kadang tuh aku bosen gitu loh. Oke. Bosen gitu. Kurang ada adrenalinnya. Nah, sementara aku tuh sukanya tuh yang
memacu adrenalin, kayak seru Tantangan gitu, ya. tantangan gitu. Misalnya kalau misalnya aku jujitsu, aku tuh ngerasa kayak apa ya, kan itu konsentrasinya tuh mesti di kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri itu juga mesti connect kan sama otak gitu. Jadi gimana caranya aku bisa fokus, bisa nggak ke sweep, nggak ke submit kayak gitu-gitu. Jadi memang di jujitsu ini memang merubah hidupku sih. Dan aku kan mulainya itu Mulai baru nih? baru 2018 akhir. Oh my God, 2018 akhir dan dia udah ikut kejuaraan kemana-mana. Bener. Jadi 2018 anak aku Serius, Vin? itu orangnya suka kalau misalnya suka sama sesuatu itu pasti full. Jadi Fokusnya full ya, terus fokusnya ya? full. Makanya kalau misalnya pacaran suka disakiti. Curhat. Karena full. Tuh, dengar tuh yang di sini-sini ya. Nah, jarang pacaran kan? Makanya males gitu loh, karena kalau udah full terus lakinya ngehe, iya kan ditinggal males gitu. Tiba-tiba di ghosting kan males banget. Mana ada yang ghosting secantik gitu. begini, Vin? Ya ampun. Aduh ya Allah, jangan sampai keluar dari mulutku. Aduh Jadi bahaya kamu ya. baru dari 2018. Jadi baru dari 2018, dari 2018 akhir tuh. 2018 Jadi bulan akhir tuh ya? November, Desember deh kalau nggak salah. Jadi selama pandemi memperdalam jujitsu ini malah ya? justru selama pandemi kan tutup, gym itu tutup. Oh, oke. Nggak ada yang latihan. Nah, kebetulan aku punya kafe di Bangka dulu. Bangka? Di Bangka Raya. Oh, Kemang situ Di ya? Kemang situ. Jadi aku punya kafenya kan tutup juga. Oke. Jadi di atas tuh aku gelar matras, aku latihan sama temen-temenku. Jadi setiap oke. datang, lu habis dari mana lu? Enggak, gua WFH, gua work from home, jadinya aman. Ya udah, berarti nggak usah swab ya. Kayak gitu. Jadi kayak oke. latihannya bareng sama mereka. Ternyata aku tuh selama 2018 akhir itu sampai 2019 2020 itu tuh aku full latihan terus tek gitu. Jadi sehari nggak latihan aja tuh dulu aku tuh udah yang kayak aduh pengen BJJ nih, udah edik deh kayaknya. Jadi manggil guru dong datang? Enggak. Latihannya gimana, Vin? Ya sendiri. Oh, Kita bisa? Teknik dasarnya bisa kamu pelajarin sendiri? Enggak, jadi ada satu dua orang teman kita yang udah jago gitu. Oke. Jadi mereka yang ngajarin Jadi gitu. mereka yang Tapi kan ngajarin. kalau misalnya sama temen sendiri kan tekniknya lebih masuk lah ke kita, Iya, soalnya kan iya. nggak ada gap nih antara guru sama murid kan, jadinya lebih gampang lah masuknya kalau Oke. BJJ gitu. Waduh, jadi itu awal kamu Iya. suka dan akhirnya mendalami BJJ ya? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ini butler dari Hotel Borobudur Jakarta. Iya. Namanya Terima siapa, kasih, Mas? Saya dengan Haji, Bu. Pak Hadi. Haji. Alhamdulillah. Hadi? Oh, pakai G. Oh, Haji. Kita Haji. salah berdua. Iya. Kita kan bule, ngomongnya Haji. Enggak, kita boleh. Iya. Karena di luar hujan ya. Iya, benar-benar. Kita happy hour-nya anget-anget. Anget-anget enak banget nih. Hati-hati parah, Steven. Aduh, enak banget. Anget. Sumpah ini enak banget. Ya. Kalau untuk yang sakit tenggorokan seperti kita, Kita habis ngapain kita sih emangnya? abis bertugas. Bertugas. Maksudnya nge-MC gitu. Habis nge-MC, Iya, habis nge-MC. Pekerjaan kita. Oh iya, kamu juga Iya, presenter kan ya? Bener. Iya, jadi aku presenter juga, atlet juga. Gila ya, dia semua diambil. Bener-bener aku itu pulang setiap hari itu aku ngebagi waktunya, apalagi pas lagi mau tanding ya. Aduh, itu susah banget Kak Maje, bener-bener kayak aku syuting dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi aku syuting, aku udah berangkat tuh. Jam 4 pagi aku berangkat ke Obsesi di Global TV di Kebon Siri, di Monsir. Abis itu aku pulang itu sekitar siang gitu lah, sampai jam 10 lah, jam 10 jam 11 lah. Abis itu aku tidur bentar tuh di basement. Karena aku bawa mobil sendiri, aku nggak ada driver. Aku nggak percaya sama supir-supir itu. Karena dia takut semuanya dia sendiri. Aku takut dia apain aja gitu. Jadi aku tuh Nggak, kan ada kamu trust udah issue. berbekal. Aku ada trust issue. Jadi aku tuh agak kurang percaya bergantung sama orang. lain. Oh, I see. Nggak ngerti itu, nggak dari dulu. Jadi aku tuh apa-apa tuh sendiri. Kadang aku tuh kalau misalnya aku pengen nonton film horor, misalnya Ju-on, kayak dulu tuh ada tuh Ju-on. Aku tuh nonton sendirian di tengah. Nonton sendirian, bener-bener sendirian, terus makan sendirian, apa sendiri aku. Kalau misalnya nggak ada temen gitu kan, kadang temen-temenku masih kerja atau mungkin kena macet segala macam. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, kalau misalnya aku pengen nonton ya aku nonton sendiri gitu. Jadi nyaman ya, pergi sendiri Nyaman nyaman, aja, nggak ada masalah. Jadi memang mungkin udah terbiasa karena aku juga anak tunggal. Itu karena kamu anak Betul tunggal banget. ya. Aku anak tunggal, jadi memang apa-apa sendiri dari kecil. Jadi mau ada orang nggak ada orang pun juga aku jalan gitu.
Nah, tidur tuh aku kan tidur bentar di basement, abis itu aku berangkat lagi buat entah ada kuis, entah ada kerjaan lain di Trans, entah di Trans TV. Terus aku balik itu sekitar jam abis maghrib lah misalnya. Nah, abis maghrib itu aku macet-macetan dulu tuh di tenda segala macam itu dengan kegilaan Jakarta ini ya kan. Abis itu baru aku latihan dari jam 8 malam sampai jam 10 atau jam 12. Gila, energik banget dia, parah. Abis itu balik pulang kayak gitu lagi. Besok syuting lagi, Iya, begitu lagi. kayak gitu terus. Tapi Vin, tadi kan kamu bilang kamu balik Jakarta gemuk banget. Iya. Nah, awal karir kamu, awal mulai kamu di dunia entertainment dari kamu yang balik dari kuliah segemuk itu tuh gimana ceritanya, Vin? Ceritanya adalah Itu umur berapa kamu balik? aku balik tuh umur 24. Balik umur 24. Ya. Dengan Pokoknya, berat 62 kilo. 72. Oh, 72. 72 itu posisinya aku udah berani nimbang loh ya. Oh, Jadi sebelumnya I enggak. guess itu kayaknya lebih dari 72 sebelumnya. Oh, oke. Karena tuh aku bener-bener gendut banget. Tahu nggak? Ini aku berapa nih? Celanaku 42. Waduh, gila ya. 42. Beneran 42 sumpah. Dan Jadi ngeliat emang- Vina yang sekarang emang ini kayaknya bener-bener nggak nyangka emang, banget ya. Terus ikutan casting di TV. Tapi dengan berat segede gitu kamu, maksudnya dengan berat yang... Betul. Aku waktu itu udah menurunkan berat badan sekitar 60-an lah paling. Oh, oke, 60-an. Ya kan 60-an. cuma 12 kilo lah turunnya. Terus aku ngelamar lah kerja di sebuah tempat. Ternyata wah dihina-dina di situ. Dihina-dina di depan kamera. Itu dibilanginnya, ini siapa sih nih presenter baru nih? Gendut banget Oh, nih udah langsung lengannya, jadi gitu. presenter waktu itu ya? Waktu itu menggantikan orang waktu itu. Itu oke. gantiin orang lah, ada di salah satu program lah gitu. Nah, ya itu abis itu pas selesai situ aku nangis. Nah, terus pas udah pulang dari syuting, aku nangis tuh sama bunda kayak nggak dilihat banget deh nih yang ijazah ini gitu. Aku nangis kan, bunda. Ijazah kamu tuh kayak nggak ada Kayak nggak ada harganya. harganya nih kayak gini. Tapi kan memang nggak bisa dipungkiri juga ya kak, kalau misalnya di dunia seperti itu memang harus satu paket gitu. Iya, iya. Jadi emang ya beauty brand behavior Itu ya, bener kayak banget gitu, ya. bener banget, Itu bener bener banget bener. ya. Memang harus semuanya gitu. Jadi ya udah, karena memang aku pendidikannya udah mentok, udah oke gitu kan. Aku mencoba untuk S1 di FISIP di situ kan. FISIP, nah habis dari FISIP awalnya kan aku film dulu tuh. Oke. Aku film dulu, agak susah tuh bagi waktunya karena aku sambil kuliah kan. Sementara kuliahnya tuh jam 8 malam karena aku ngambilnya ekstensi. Aku syuting tiap hari. Gila ya, itu Vin. naik kereta jam 6 tuh udah harus di kereta. Itu yang namanya ada meme banyak banget tuh di Instagram yang kereta desek-desekan di Manggarai. Ya itu aku rasain selama 4 Iya, tahun. makanya gila, kebayang nggak waktu 4 itu kan? tahun, 4 tahun beneran sumpah. Jadi 4 tahun itu aku jadi presenter bola, jadi presenter infotainment, itu aku bolak-balik naik kereta. Jadi aku skripsi, kiri aku materi bola, sebelah kanan skripsi. Terus di tab yang satu lagi tugas. Waduh. Itu di mobil udah begini nih, udah deh. Dan Terus bawa mobil tetap sendiri tuh? bawa mobil tetap sendiri. Ya aku tidur di basement sendiri. Itu Selalu. nyokap, bokap nggak khawatir lo gimana Enggak, karena ya? memang mereka kan gimana nih, kamu kalau misalnya ada protes kamu bilang. Oke. Gitu. Enggak sih, Vina bisa, Vina seneng gitu. Oh ya udah lanjutin gitu. Coba presenter olahraga iya, bedah rumah iya, ampun, dan dunia olahraga juga iya. Ampun, Vin. Dan otomotif juga kamu Otomotif motor aku motoran. Aku suka banget motoran. Aku setahun tuh pasti aku ada touring 2 atau 3 touringnya kali. tetap. Iya. Iya, aku lihat Itu pasti aku harus meluangkan waktu sekali atau 2 kali touring tuh dalam setahun tuh wajib. Kenapa? Healing, itu adalah healing aku. Bener-bener lagi motoran tuh aku tuh nggak dengerin lagu. Jadi aku nggak dengerin lagu, aku nggak pakai Pikiran ini. Jadi aku bener-bener naik motor selama 3 jam 4 jam nggak berhenti kan. Terus aku kayak masalah hidupku tuh terselesaikan di motor lah gitu ya gitu. Aduh. Berat banget gak sih masalah hidup? Tapi kayaknya dengar ceritanya Vina ya, Vina nih tipikal yang mirip-mirip sama aku juga sih, Vin. Iya kan? Live life to the fullest. Kayaknya Nah. benar-benar maksimal deh hidup tuh quality-nya. Bener. Ya kayak kamu bilang, kamu belajar, kamu apa, kamu fokus, kamu kejar sampai kamu dapat. Waduh, mantep banget Emang ya, Vin. harus kayak gitu. Kalau misalnya setengah-setengah ya nggak bakalan Nggak akan. tercapai gitu. Kalau aku sih, kalau sesuatu hal itu memang harus, kalau enggak 0 full gitu. Oh, oke. Makanya waktu pas jujitsu, gila lu tuh jujitsu tuh
udah umur mau ke 30 kan waktu itu kan. Iya, 2018 Udah ya. 2018 akhir tuh udah 29 akhir kan. Terus lu mau nyobain jujitsu, kayaknya udah ketuaan deh. Iya, nih kesayangan Maje ya yang belum tahu kan Brazilian Jiu-Jitsu tuh dari mana sih Vin asalnya? Brazilian Jiu-Jitsu tuh dari Brazil. Dari Brazil. Jadi banyak orang yang misleading, yang misunderstanding kalau si Jiu-Jitsu ini tuh dari Jepang. Sebenarnya Oke. Jepang itu nggak ada Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu itu dari Brazil. Dari Brazil. Tapi memang mungkin ada serapan-serapan dari Jepang ya. Tapi bukan dari, ini namanya Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Kalau dari Jepangnya sendiri, Jepang tuh nggak ada Jiu-Jitsu. Jadi nggak ada tuh Jiu-Jitsu Jepang. Oke. Ini benar-benar di internet ya ada. Benar-benar Ada, di internet tuh ada. Research-nya ada Research-nya ya. ada. Jadi Jiu-Jitsu itu dari Brazil, Brazilian Jiu-Jitsu. Jepang itu serapannya itu adalah judo. Terus Judo, oke, judo oke. gitu. Jadi kan judo juga ada ABCD-nya yang mirip-mirip jujitsunya lah, mungkin kuncian-kunciannya dan takedown-nya gitu. Nah, mungkin memang serapannya dari situ gitu loh. Tapi Oke. kalau Brazilian Jiu-Jitsu sendiri ya, ya memang dari Brazil. Itu di Brazilian Jiu-Jitsu ada belt-belt gitu juga nggak sih? Ada. Aku mencapai blue belt itu susah Sekarang banget kamu rasanya. belt Aku apa? blue belt. Blue belt. Jadi ada white belt, White, blue, blue. purple, brown, black. Terus coral gitu-gitu. Oke. Black itu udah paling mentok lah. Jadi kamu sekarang Maksudnya kalau yang red itu tuh biasanya tuh yang udah tua-tua gitu. Oh, oke. Yang mereka tuh udah nggak compete, yang udah nggak gitu biasanya gitu. Jadi ini memang black belt nih udah paling mentok lah. Udah paling biasanya. mentoknya. Jadi kamu masih terus nih Vin kejar. Masih. Yang aku serunya ini dari Jiu-Jitsu ini aku nggak pernah bosen. Karena setiap hari itu ada aja yang baru. Oh, nggak monoton ya. Nggak monoton. Jadi sama kayak main catur. Jadi kalau misalnya main catur kan aku nggak akan pernah bosan, karena kalau misalnya aku main catur sama Kak Maja beda, aku main catur sama A beda, aku main catur sama B beda. Iya, Ya kayak gitu. Padahal kan permainannya sama catur gitu. Iya, iya. Sama Jiu-Jitsu juga kayak gitu. Kalau misalnya orang yang tipe badannya kayak gini beda. Beda. Orang yang cara pola pikirnya begini beda lagi gitu. Jadi seru aja, tiap hari tuh ada yang baru dan materinya tuh ada terus yang baru. I Gitu. see. No wonder sih Vin, kamu kayaknya kamu mungkin kamu bosenan atau memang Bosenan. Gitu. Kayaknya benar-benar nggak bisa satu yang rutinitas. Nggak bisa. Jadi emang aku bisa melakukan satu rutinitas, tapi yang nggak bikin bosen gitu. Jadi entah ya memacu adrenalin, entah mungkin ya Jiu-Jitsu gitu yang punya banyak banget materi gitu. Nyobain bela diri lain nggak, Vin? Muay Thai paling. Iya, Muay Thai. Sebelum Brazilian Jiu-Jitsu aku Muay Thai. Oke. Tapi Muay Thai waktu itu kan aku sempat tanding juga. Aku tanding Muay Thai belaga gila, terus ketahuan sama bokap. Terus? Wah, diomelin abis-abisan A sampai Z diomelin. Karena kan takutnya brand damage lah. Oh iya, muka lah, perempuan Nah, lah. terus waktu pas selesai tanding kan aku langsung syuting di Kebon Jeruk tuh. Gila dia. Jam 10 malam. Waktu itu Liga Champion. Mata aku masih Lebam. kan ketonjok. Oh, bukan biru. lebam. Apa sih namanya yang darahnya ada di sini tuh. Iya, Yang kalau di putih-putihnya ini ada iya, darahnya. iya, itu apa namanya? Pembuluh darah pembuluh darahnya pecah. Iya, pembuluh darahnya matanya pecah gitu. Jadi yang namanya juga ketonjok gitu kan. Kita nggak sadar. Iya, masa nggak mungkin dong, ya ketonjok gitu kan. Terus aduh gila nih, gimana nih ya syuting kayak gini ya. Terus kayak ngomong sama kameramannya, Mas, ini kan gue bisa tanding nih. Lu tolong jangan di zoom ya. Jadi lu liatin extra jokesnya gini aja nih gitu. Gue bilang gitu. Lu jangan lu ini entar kelihatan lagi gue bonyok. Aku udah gini-gini aja syuting udah begini nih. Oh iya bung. Gini bagaimana bung pendapat anda bung? Udah gini aja. Aduh kacau sampai ketahuan kelar. Aduh. Gitu. Ya ampun. Padahal Vina sekolah di Mandarin ya, Vin. Iya, iya. Kenapa nggak pilih bela diri yang ala Mandarin deh? Nah, ini aku lagi nyobain Kungfu atau Kungfu dan Wing Chun. Wing Chun ya? Aku lagi nyobain Kungfu Wing Chun nih sekarang nih. Seru juga sih ternyata. Wow, kenapa nggak dari dulu aja ya? Oh iya. Iya, Itu- ini aku lagi nyobain sekarang beneran. Aku lagi program 2 bulan paling nggak aku udah bisa lah basic-basicnya. Oke, itu belajar juga emang udah ada yang pelatihnya, udah ada. Udah ada pelatihnya. Karena- aku lagi nyobain nih biar aku bisa main atas juga, main bawah juga bisa. Widih, itu serem banget ya, jangan nganga denger main atas bawah bisa. Oh iya. Maksudnya Maksudnya ground fighting bisa, striking bisa, ground gitu. fighting gimana ground striking? Ground fighting Oh, ground sama fighting striking sama gitu striking. bisa. Oh, itu. Jadi dua-duanya bisa. Jadi Dua-duanya. nggak yang main di bawah. Tapi kan kalau misalnya kita lagi ribut kan end up-nya ujung-ujungnya di bawah. Ya. Kalau misalnya kita lagi gitu kan, Jatuh kita juga. jatuh gitu kan, udah. Tapi kalau mau di atas, ayo gitu. Aduh, asik. Jadi kalau misalnya ribut mau apa?
mau di atas apa di bawah nih gitu aja Iya. gitu. Tapi ya Vin ya, ini Vina menjalani olahraga ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau Enggak, postingan sosmed aja ya. Justru dari dulu, jadi justru dulu itu malah nggak ada yang ikutan. Iya. Jadi waktu dulu Muay Thai tuh aku ingat banget. Dulu tuh Muay Thai tuh nggak ada orang yang cewek yang ikut Muay Thai. Bener deh. Jadi dulu tuh aku Muay Thai sendirian. Wow. Sampai sekarang tuh udah banyak banget yang Muay Thai cewek-cewek. Nah dulu tuh BJJ juga jarang ada yang cewek. Sekarang udah banyak yang cewek. Bahkan, gitu. Jadi kamu benar-benar nggak ikut-ikutan, nggak ada, cuman hanya untuk hiburan, tampilan, konten di sosmed. Enggak. Aku juga touring tuh kadang tuh aku cuma berdua sama temanku. Bertiga. Mau kemana nih? Galau nih. Touring yuk. Gitu. Iya, aduh. Ke Kintamani gitu. Wow. 150 kilo aja PP. Gila PP ya. langsung. Beneran. Speechless. Beneran itu Speechless. naik Tiger 2000 yang gigi patah ini. Giling deh Gitu, dia tadi itu. cerita giginya sampai patah. Ya, jadi giginya patah waktu itu ya biasalah kita. Ya namanya ya galau-galau lucu, nggak tahu kita mau kemana, terus tahu-tahu udah nyampe. Wah gila udah perbatasan NTB nih di Jubil. Lah kok kita sampai sini aja ya, udah kayak gitu kan. Udahlah, lagi mati semua listrik motor tuh mati. Bener-bener karbu tuh kotor. Jadi karena kita naik ke atas terus kena pasir. Karbu kotor Kak, hancur. Wah ini gimana kita pulang nih, nggak bisa nih. Ya udahlah kita jadi kalau misalnya kita dorong mesti di ankle lagi. Iya, ankle Nah lagi. itu nggak boleh lepas kopling. Oh, oke. Jadi harus udah gitu aku 4 jam sampai ke atas tuh tanganku udah gemeteran, udah tremor banget. Ini gimana caranya udah gitu depan belakang itu kan gelap kan udah malam kan, depan belakang itu udah truk. Terus pas udah balik gila gue udah nggak sanggup lagi nih bawa motor, udah tangan gue udah capek banget waktu itu kan mau balik pulang kan karena besoknya udah flight pagi. Terus temen aku belaga pinter, dia pakai terapi A ditaruh di depan. Oh iya ditarik gitu. Ditarik. Nah, pas ditarik dia agak mundur, pas agak mundur tali rafianya masuk ke jari-jari, terus aku stopi. Dung gitu. Jadi kena muka duluan. Dar. Tapi rasanya kalau misalnya kecelakaan patah gigi dan segala macamnya itu cepet gak? Nggak berasa ya. Kayak- kejadiannya gitu aja ya. Gitu. Oh, Aduh gila patah ya? Udah gitu doang. Itu lu pakai helm tuh, Vin? Pakai dong. Pakai helm. Helmnya tapi half face. Itulah, selama ini aku nggak akan pernah pakai half face lagi. Jadi aku Oke. kalau pakai half face paling cuma city riding doang atau mungkin Oke. ada konten video foto baru pakai half face. Tapi kalau misalnya benar-benar Oke. touring aku tuh Aduh, selalu udah pakai nggak full bisa face. deh ya. Sekarang aku kalau misalnya ke minimarket aja aku pakai full face. Oh, wow. Karena memang justru yang bahaya itu di saat kita nggak aware. Itu kan aku aku jatuhnya itu gara-gara aku udah mau pulang. Bukan Kamu pas juga lagi udah touringnya. capek kali Udah ya. capek. Kamu betul. juga udah capek ya. Gitu. Iya. Itu yang nolongin siapa, Vin? Nggak Saat ada, itu? nggak ada yang nolongin. Terus akhirnya Ya udah, itu motor ya udah ditinggal aja gitu. motor Ya udah gitu. tinggal aja. Kamu pulang sama teman kamu? Aku pulang sama teman aku udah hancur, ini Boncengan udah berdua? robek, udah semuanya. Oh enggak, motornya juga nggak bisa kan? Oke. Udah akhirnya kita naik gokar langsung ke hotel. Terus aku nggak bisa. Nih gimana ya, besok gue udah meeting lagi nih mau orang bayar. Mampus. Patah 5 dia masih mikirin besok Ya, gimana meeting nih, kesayangan gila. aja. Kalau misalnya ketahuan manajerku ngomel. Pasti iya. aku bilang, lo kayak mau ngapain sih gitu kan, udah A sampai Z nih, waduh sampai tahu bos sih kelar nih kan. Aduh ini pas banget. Jadi benar-benar itu gigi gimana caranya ditambal dulu. Ya udah akhirnya tambal dulu tuh, besok paginya ditambal di tukang gigi apa di mana ya. Yang penting nyampe aja dulu gitu kan. Pas nyampe rumah juga ketemu nyokap juga ketawa tuh masih ada gigi gitu. Jadi minum tuh masih pakai pipet gitu. Karena aku takutnya kalau misalnya aku minum beneran tuh copot gitu. Jadi yang tersisa aja. Aduh giling ya, kesayangan Maje dengar cerita dia ya ampun. Itu juga, aduh jangan sampai merasakan hal itu. Iya ya. Aduh, nah Vin kita balik lagi yang ke jujitsu kamu ya Vin ya. Kamu bahkan sampai rajin banget ikut turnamen-turnamen sampai ke luar negeri ya Vin. Itu gimana ceritanya? Kamu daftar sendiri, kamu jalan sendiri? Iya, aku daftar sendiri, aku personal sih itu jatuhnya. Personal Cuma ya? bawa nama bendera Indonesia kan, soalnya aku orang Indonesia. Aku memang suka challenge itu keluar karena lebih tertantang aja kalau di luar gitu. Kamu jalan sendiri itu tuh padahal? Jalan sendiri. Terus ada sponsor juga, sponsornya kan mereka sponsorin aku. Sponsorin aku di pesawat gitu. Oh oke, Gitu. oke. Karena aku ngelihatnya kalau aku BJJ doang nih, buat apa ya? Aku tuh pengen ada tantangannya gitu. Aku pengen ada adrenalinnya nih. Jadi kamu cari tuh Aku cari turnamen di luar karena negeri. kalau di Indonesia kan jarang ada turnamen. Iya. Terus kadang kalaupun ada turnamen di Indonesia, akunya lagi syuting.
Oke. Jadi aku tuh memang kalau misalnya kenapa aku nggak mau di Indonesia, karena jadwalnya tuh nggak pas mulu nih sama jadwal syuting aku gitu. Oh, jadi kalau di luar negeri seenggaknya kamu Kalau fokus, di kamu luar tahu harus negeri tuh, berangkat. di luar negeri udah ketahuan nih jadwalnya, misalnya Februari tanggal 2 gitu. Nah, dari jauh-jauh hari, udah 3 Udah bulan tahu. 2 bulan sebelumnya tuh aku udah daftar. Iya, Jadi aku iya, udah iya, prepare udah tuh gitu. prepare. Kalau di Indonesia tuh enggak. Kalau di Indonesia tuh misalnya Hamin sebulan gitu, Hamin 2 bulan yang Iya, kayak iya, iya. aku tuh selama itu tuh udah ada jadwalnya Udah ada di jadwal lock gitu. lain. Jadi susah juga nih. Ya udahlah, luar aja gitu. Terakhir pertandingan apa? yang Las Vegas, yang Las Vegas World ya? Master Wow, 2022. 2022. Jadi baru dong ya? Aku baru sebulan nih. Baru sebulan Baru balik. sebulan. Gimana pengalaman di sana? Pengalamannya luar biasa karena tanding di sana ngerol sama orang luar, sama orang Indonesia, sama orang Asia tuh beda. Oh. Orang Indonesia beda ngerolnya. Orang Asia, maksudnya kayak Jepang, Iya, Korea, itu tuh beda. Ngerol sama orang bule lebih beda lagi. Vibe-nya beda, mereka cara pikirnya beda semua lah. Oke, jadi kamu dapat pengalaman baru lagi, malah input-input baru Iya, lagi ya dari semua input. negara Jadi, ya? benar. Jadi aku ngerol sama beberapa orang tuh, ternyata ngerol sama kan kalau di sini kan jarang ada yang higher belt kan, rata-rata kan yang blue belt, purple oke. gitu. Kalau di Iya. sana kan aku ngerol sama black belt. Jadi kamu kalau tahu jadi ya? tahu begini, begitu yang tadi aku gemeteran, aku udah overthinking, dan kalau tanding itu tuh sebenarnya bukan suatu hal yang gampang sih menurut aku. Aku tuh mending nge-MC di ratusan orang gitu, lagi kayak konser gitu kan. Halo, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Mending kayak gitu kan, daripada aku mesti ngelakuin ini gitu. Karena memang begitu aku masuk ke dalam hall itu yang isinya semua orang tanding, itu vibe-nya tuh beda banget Kak. Itu aku langsung dengkul aku lemes, keringet dingin, wah pucet sepucet-pucetnya. gitu. Bener, itu udah itu sih kata orang-orang tuh hal yang normal, karena semua orang juga kayak gitu. Belum lagi kita ngelihat nih tanding kita lawan dia nih gitu kan, terus lawan kita tuh siapa gitu. Kadang tuh kalau aku mau tanding tuh aku nggak pernah pengen tahu orang itu tuh gamenya Kemampuannya apa, kayak seperti gimana. Jadi aku nggak gimana. tahu. Jadi aku begitu aku masuk, gitu. Makanya aku nggak tahu. Ternyata tanding aku kedua yang pas aku menang pertama kemarin, ternyata itu orang yang ngalahin aku tahun lalu. Oke. Makanya pas aku lihat, lah. Tapi bagus juga sih. Jadinya kan aku taunya pas on the spot ya? on the spot gitu. Jadi aku nggak kepikiran gitu. Nah, menurut Vina sendiri, Vin, sebagai seorang wanita, lo pentingnya bela diri tuh apa, Vin? Penting banget. Jadi, nah ini perempuan ini kan kadang-kadang, tapi gini nih, balik lagi sih Kak, cewek itu kan tingkat pentoleransinya itu kecil. Apa intoleransinya? Rata-rata kalau ya walaupun memang kalau misalnya di filler dan segala macamnya itu mereka aman ya, bukan yang itu. Bukan yang itu, Bukan yang itu, bukan yang intoleransi hamil, yang itu ya? bukan pen yang itu, Bukan pen yang itu, bukan yang melahirkan, bukan pen yang itu. bukan. Maksudnya tuh yang kayak dipegang, sakit Aduh, gitu iya. ya, kayak gitu tuh mereka tuh sebenarnya perempuan tuh paling kuat Sebenarnya kan? Sebenarnya. Iya kan? Ya bayangin aja di anestesi hilang disuntik gitu masih oke gitu Iya. kan, terus kayak bener gak sih, men setiap bulan giling itu masih kan oke. sakit. Nah, iya. Masih mereka masih kerja segala macam, terus hamil belum lagi apa segala macam gitu. Kenapa sih kok kalau yang namanya bela diri tuh mereka tuh males gitu. Kadang ada orang yang nggak mau sentuh-sentuhan sama laki, bener. Tapi kan kalau misalnya aku kan dari kecil kan memang teman-teman aku cowok semua, jadi aku mau ngerol sama cowok mau sama cewek aku udah nggak masalah gitu. Karena aku nggak geli lah gitu kan. Nah cewek-cewek ini biasanya tuh geli. Nah jadi cewek-cewek ini agak males buat latihan tuh gara-gara teman-temannya ini laki semua gitu. Jadinya belum lagi ngebayangin keringetan apalah. Benar. Makanya aku tuh sekarang tuh lagi bilang ke orang-orang kalau banyakin dong ceweknya gitu. Nanti kan nanti aku ikutannya, Vin, ajarin nanti ya, Vin. pairingnya sama aku. Tuh, pairingnya aku. Aduh, siapa tuh Gitu. kesayangan Maji. Iya Aku kan? aja mau banget pairingnya sama dia. Nah gitu, jadi memang, nah itu balik lagi situ. Dan kedua, kalau misalnya bela diri tuh sebenarnya kan nggak harus kayak ikutan jujitsunya gitu. Kan ada self defense-nya, aku bisa ajarin Self gitu. defense, Self iya defense-nya loh. aja, jadi kayak, Kak aku nggak punya gi jujitsu gitu, aku kayak pengen latihan aja. Oh ya udah bisa nogi, ntar aku ajarin basic-basicnya gitu. Yang kayak gitu-gitu aja. Kamu ada tuh, Vin, tempat latihan kamu khusus? Ada. Aku ngelatih di Kemang Jujitsu. Iya, aku mau ya, Vin, Iya, nanti deket ya. banget, Kak. Apalagi kan sekarang zaman pelecehan seksual terhadap wanita itu kan, ya memang dari dulu ada. Tapi mostly apalagi sekarang kasus taksi online dan segala macam yang aku juga lihat di Instagram Iya. kamu tuh, gimana caranya kamu ajarin. Nah itu sebenarnya nih aku mau ngasih tahu juga, karena banyak orang yang bilang goblok banget sih, itu kan nabrak.
itu namanya tutorial nyet gitu maksudnya, bukannya berarti Oke, begini oke. itu nabrak, bukan gitu maksudnya. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya itu Kalau- terjadi gitu. iya. Nah, karena gini, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan bela diri, Oke. kita itu di dalam diri kita nih, di dalam diri perempuan, mau laki mau perempuan, itu akan timbul rasa percaya diri. Satu, Bener banget. rasa percaya diri itu penting. Yang kedua, karena kita udah bisa bela diri, kita jadi pede, confident. Confident berarti kita nggak takut. Karena orang yang baca bela diri itu udah tahu nih step ini habis ini ngapain, step ini ngapain gitu. Mau ngapain, jadi kayak rasa itu tuh yang penting. Nah, Oke. menumbuhkan rasa itu tuh Itu, gimana caranya? oke. Harus latihan. Latihan, Gitu. iya Nggak harus benar. jago, nggak harus yang kayak gua harus pakai gini ya, gua harus tanding gitu. Wah, Enggak penting sebenarnya. banget nih. Tapi menanamkan di kepikiran kita kalau kita tuh bisa loh gitu. Nah, itu tuh yang penting. Oke, Jadi oke. jiwa untuk apa ya? Untuk berjuangnya dan untuk melindungi dirinya tuh tinggi. Otomatis kalau kita percaya diri Otomatis, kan ya, iya. vibes-nya ya juga Iya. Konsentrasi, berasa. terus konsentrasi kita misalnya kalau lagi pegang gini, kita tahu nih ini mau ngapain nih gitu. Itu kalau misalnya ada orang yang kayak gini sama aku, misalnya aku lagi di bar gitu kan, lagi minum ya segala macam gitu kan, terus ada cowok yang gini, aku udah tahu tuh ini mau ngapain nih, kalau misalnya gue gini gue ngapain tuh udah Pernah nggak, otomatis Vin, gitu. pernah nggak di bar beneran gitu, Vin, ada yang godain lo terus lo Kalau yang godain sih nggak ada karena kan memang mungkin pada tahu kali atau gimana nggak ngerti. Gila, Tapi kan kebayang aku nggak sama serem teman-teman banget juga kalau kan. gangguin Cuman dia? ada satu waktu itu udah lama banget sebelum pandemi 2019. Aku ingat banget. Jadi waktu itu lagi joget-joget gitu kan, tiba-tiba ada orang-orang India gitu lagi joget-joget gitu, orangnya gede gitu. Terus ya udah, aku bilang maaf ya, tapi dia masih nempel. Ya udah, akhirnya aku hip throw aja deder gitu. Kalau hip throw kamu Aku gimana tuh? Hip throw diginiin ya, coba deh. Coba mas. Dari sini ya, nih kayak gini deh biar kelihatan ya. Nih kayak gini doang nih, tuh. Jatuh, tapi Nih, dia nih. jatuh. Oh Gini my doang. god. Gini doang. Oh, gitu. Gini doang terus aku balikin ke situ. Kamu Iya beneran serius. Gini doang tapi gue balikin. Kan dia peluk ini. Beneran. Iya gitu. Ya udah gue balikin aja. Oh my god. Jatuh ke bawah. Jatuh. Tapi kan jatuh gitu. Kelihatan nggak tadi ngambang? Kelihatan ngambang lo tadi Iya. lo. Nah, tapi itu aku balikin aja, aku gituin aja. Karena nggak sakit. Oke. Nggak sakit, terus aku juga tidak menyakiti dia gitu kan. Oke. Dan itu juga lagi rame banget, orang mikirnya tuh kenapa lagi mabok cabut gitu. Gitu. Iya, tapi shock terapi juga tuh bener Iya. buat ini ya. Aduh, itu banyak banget ya jenis-jenis. Menurut kamu gimana pelecehan yang kayak dari yang simple deh, yang paling simple catcalling gitu atau ya? Kalau catcalling aku gini, misalnya ada abang-abang gitu kan jalan gitu kan, cewek Q. Aku buka masker. Nape? Gue gituin. Manggil gua. Gue gituin aja. Dari dulu SMP aku Serius? dari Bukannya SMP. lo cuekin? Enggak. Dari SMP gitu. Nape? Gitu. Dulu kok pas SMP tapi nggak ada yang catcalling aku, soalnya aku rambutnya bondol. Belakangnya ini kayak skinhead gitu di sini. Gila ya. Iya, gila, males kan. Jadi baru di catcallingnya tuh pas SMA. Nah, lagi lumayan cakep lah itu SMA ya kan, udah mulai ranum. Tapi kayak apa Mangga ya? kali. Gitu, aku tantangin balik. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau misalnya mau diiniin sama cowok, tantangin aja. Tapi ya Tapi ini kan balik lagi karena aku Nah, udah ada punya basicnya. Nah itu basicnya. balik lagi. Mungkin dulu kalau misalnya aku nggak ikut bela diri, mungkin aku nggak akan sepede ini gitu, nggak akan Iya, seberani iya, ini. iya. Karena aura itu tuh berasa sama orang yang mau ngejahatin mau kita. ngejahatin kita ya. Iya. Kalau misalnya kita takut, enggak, iya, iya, makin kena. demen gitu Nah, kan. iya. Udah ya sikat aja Kak gitu. Bener juga tuh. Coba aja megang-megang gue gini, gue pengkorin tangannya, apa? Itu langsung pada takut, Yes, semua eh. langsung pada diem, Gua semua nggak langsung diem. pada begini. Vin, tapi ya Vin, menurut Vina sendiri dari kebanyakan kasus yang ada nih kan Ya. kadang-kadang menyalahkan dari sisi wanitanya nih, memancing pakaiannya yang salah, memancing lah atau salah badan kita lah yang siapa suruh pakai begini-begini. Lu aja yang sangean. Bener deh. Tapi kan memang kan libido orang kita nggak ada yang tahu ya. Memang kan ada yang sangean atau gimana ya, ya suka-suka mereka lah ya. Nah kita selain kita harus mengeducate our son, kita juga harus bisa membela diri kita gitu. Anggap aja ya jangankan aku Kak, aku yang di sosmed aja tuh masih sering
dikata-katain kayak misalnya di sexual harassment di Iya. di comment section tuh udah sering banget. Sering. Udah apa ya, kayaknya udah makanan sehari-hari aku deh gitu. Serius, Vin? Segitunya aku gitu yang udah BJJ, yang udah ini, gimana mereka gitu kan. Gitu. Tapi kamu menanggapinya itu udah Aku menanggapinya, yang nanggepin udah pertamanya aku, yang kedua udah bukan aku lagi yang nanggepin. Dah. Ya Mas Dedi udah ikutan, terus anak-anak yang lain, terus udah follower-follower aku yang lain tuh udah pada ngomenin. gila, aku lihat dia yang di tempatnya Mas Dedi ya, buset, Mas Dedi yang sebesar Bener, begitu Mas ya. Dedi aja, karena dia itu kan memang praktisioner Brazilian Jiu-Jitsu juga. Dia tuh kesel juga, kayaknya gimana sih nih kok ada komen Orang-orang kayak gini. pemikirannya. Jadi ada cewek sama cowok lagi tanding Oke. gitu. Nah sebenarnya tuh bukan lagi tanding, lagi sparring mungkin Oke. gitu. Karena kan memang cewek cowok kan digabung kalau misalnya lagi sparring kan. Oke. Kalau lagi tanding tuh beda-beda, beda gender. Kalau lagi tanding itu cowok-cowok, cewek-cewek. Mungkin ini lagi sparring atau gimana, biasa lah. Nah untuk mendapatkan posisi yang oke dan escape dari posisi itu misalnya, itu kan memang kita mesti harus nempel banget. Jadi nggak boleh ada space supaya lawan kita itu nggak bisa nge-sweep gitu lah intinya gitu. Nah ini cewek ini nih jago banget sampai dia bisa nge-sweep kan. Berarti sesuatu hal yang mesti diapresiasi. Iya, Bukannya lu harus kayak apa ya? Bukannya harus di seksual harassment-in gitu loh. Wah. Mereka tuh nggak ngerti, makanya aku mengedukasi. Mengedukasi Ya walaupun ya. banyak orang yang nggak ngerti anyway, tapi paling enggak ada yang kita omongin dan banyak, misalnya gini, paling enggak ada 50% lah orang yang ngerti gitu. Ya. Walaupun sisanya juga Tetep nggak aja. masuk otaknya gitu. Tetap aja julid ya Tetep aja netizen ya. julid, gitu. Ada nih yang komen nih ada yang komen, sumpah demi Allah tadi barusan. Sampai aku tuh gondok banget, bentar ya. Mana yang tadi ya? Tapi tetap ke bawah ya, Vin. Apa? Kebawa Kebawa. keselnya ya. sebel. Kebawa keselnya nih sampai barusan banget Kak. Kamu karate lawan laki-laki, kamu bodoh, tolol, dungu. Laki-laki bukan murim, kamu bukan suami kamu. Itu perbuatan haram, dosa besar, tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Mas. Satu, Brazilian Jiu-Jitsu, bukan karate. Ini aja udah salah nih awalnya nih ya kan. Yang satu, yang kedua dia muhrim, Mas, bukan murim. Murim siapa? Murim gitu loh. Iya, Reko murim. Kan bingung kan? Ya, aku tuh kalau bisa ngeliat orang-orang kayak gini nih, ngerti sih mereka ini mungkin dari daerah yang nggak mencakup mungkin untuk informasinya gitu kan. Ya nggak masalah, tapi Iya, paling nggak benar. kalau misalnya lu nggak ngerti, lu nggak bisa berkata-kata baik, ya mending diem aja gitu loh. Jadi bikin gondok orang nih kan. Apalagi kalau lagi mens nih kita nih, aku balesin. PMS kamu balesin Kak, ya. kamu baru follow aku kan? Siap-siap kamu melihat banyak caci makiku di sosial media itu sama orang-orang itu. Pokoknya ya. Jangan di-mute ya. Nah, sekarang kesayangan Majue, kita udah kedatangan Mbak Alfa nih. Mbak Alfa ikut ngobrol-ngobrol dari Hotel Borobudur Jakarta. Oke. Kita ikut ngobrol-ngobrol sama kita ya, Iya Vin. benar. Ini kan aku suka banget sama olahraga nih, Nah. Mbak. Nah, kalau di sini nih gymnya tuh oke nggak sih? Nah, ngobrol-ngobrol soal olahraga, kayaknya kalau untuk gym atau fasilitas olahraga Fasilitasnya. yang sering pakai itu bener nggak sih? Enak Iya, loh, ya. enak Enak loh, ya, Vin. enak Nggak, ya. kita harus nyobain nanti Ada apa ya. aja tuh dalamnya tuh? Nah, ini enak banget. Jadi kalau kamu mau tiap hari mau let's say lagi staycation gitu, pagi-pagi mau lari-lari pagi, kita punya jogging track dan jogging tracknya itu lintasannya tuh sudah sesuai dengan standarnya Internasional ya? internasional. Oke, kayak gimana tuh? Jadi itu kalau kita pakai sepatu olahraga itu nggak akan licin, yang rubber. Yang Gitu. rubber gitu loh, Vin. Oke. Jadi kalau buat lari pagi itu enak banget, apalagi di jogging tracknya ini dikelilingin sama yang hijau-hijau. Ada bisa dengar-dengar kicauan burung. Nah, jadi benar-benar kayak fresh banget. Fresh deh. air banget deh, Fresh Vin. air banget. Nah itu baru jogging track. Nah kalau sambil lari di pagi, kalau nanti ngeliat ke kiri dikit, ketemu ada kolam renang. Big Oh, size, Vin. gitu. Kamu suka berenang juga nggak Suka sih? banget, suka banget buat pinggang nih. Habis gitu udah Iya kayak ya, Olympic ngelurusin. size, dia kedalamannya sampai 4 meter. Oke. Oh, bisa free dive dong. Nah, betul banget bisa free dive. Jadi di sini memang kadang suka ada juga yang kalau atlet-atlet yang biasa renang indah ya, yang apa namanya? Oh, iya, yang senam di air, bawah air, itu. latihannya di sini. Wah, seru banget ya. Aku baru tahu loh. Nanti kita explore pokoknya. Oke. Explore. Terus selain dari kolam renang, lari lagi ke ujung sedikit, di sebelah kanan ada lapangan basket. Lapangan basket Ada indoor. lapangan basket semi indoor. Semi indoor ya, gitu. semi indoor ya. Jadi kita punya lapangan basket semi indoor
Terus di sebelah kirinya kita punya lapangan bola, jadi mini soccer, jadi kayak mau main-main kayak apa namanya futsal ya, futsal. Kita ada mini soccer, terus ada juga yang nggak kalah banyaknya ini kita punya lapangan tenis. Oh gitu. Ini semuanya bisa disewa sama orang yang nggak nginep. Bisa disewa sama orang yang tidak nginep, betul. Oke. Lapangan tenisnya itu kita punya lapangan tenis indoor sama lapangan tenis outdoor, Oke. gitu. Dengan udah sesuai dengan yang apa namanya Standar. skala untuk standar Internasional untuk ya? internasional dan untuk turnamen. Oke, oke. Gitu. Wow. Itu baru di situ. Terus bisa naik lagi ke gym. Yang kajian suka bikin ke gym di Kayaknya sini. kita penting banget, Vin. bener Kalau sih, kita ha? jujitsu Bener, atau bener. latihan tuh di Iya, gym. di gym. Nah, gymnya sendiri bukan cuma buat nge-gym doang, alat gymnya komplit, ada juga kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Oh, ada kelas. Mau ikutan kelas yoga bisa, mau ikutan kelas pilates juga Ada. ada. Tinggal disesuaikan aja nih waktunya, kita pas lagi datang, pas lagi kelas apa nih. Udah ada kelas jujitsu belum? Kayaknya boleh Iya, kita kalau bikin misalnya ada kelas jujitsu bareng yang kali mau ya. latihan ibu-ibu yang mana nih Nah, ya? Gitu Tapi aku masalahnya. pengen banget loh, Iya. penting banget loh untuk Penting, bela penting. diri Self defense. Self defense loh. Tapi jujitsu. kalau misalnya kita bikin kelas jujitsu, kalau untuk model buat di ini ada sih kita. Ada. Oh, oke. Ada untuk model peraganya kita ada sebenarnya. Oh. Kayaknya ada yang siap. Ada ya? Oh, ada. Oh iya 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 Udah iya. dong, berani Coba nih, coba nih. Mau yang merah, mau yang putih ya? Siap cip cip siap cip. Cap cip. Ini kesayangan Maju ya, mesti lihat ya. Dina. Coba coba coba. Udah sini Mas. Jo kesuwen. Waduh, waduh, waduh. Yo. Yo. Iya kan? Gue pengen tahu tadi dibilangnya apa suruh sini. Ojo kesuwen jangan kelamaan gitu. Kan Jadi lagi nih, borobudur tapi bisa Jawa. kesayangan Maju, Vina lagi mau praktekin gimana cara bela diri. Ya, ya, Nah, ya. Gimana, Vin? Jadi gini, misalnya nih kalau lagi kayak gini kan biasanya dia pakai kerah nih. Orang yang pakai kerah mah gampang aja sebenarnya. Nah, aku Ini diambil satu, terus ambil pegang belakangnya sini, habis itu pegang sininya, diputer. Mas, lihat, Mas, nggak kamera, Mas. Di sini blockingnya, Mas. Gini. Gitu. Mantap kan? Coba praktekin. Iya. Gimana? Dari belakang, pegang mereknya sini. Cobain. Pegangnya sini. Iya, benar. Nih, Ya, ke di situ. merek ya? Iya, benar. Oke. Pegang, Terus? ambil dari sini, Kak. Oke, dari tangan sini, sini. Ini terus kalungin, puter. Kalungin. Nah, itu. Oh, Tarik, oke. Kak, tarik. Nah, gitu. Oke, kesayangan Maje, bener loh. Bisa, Maaf ya, bisa. Mas, salam kenal. Gitu. Bener loh ternyata Gitu, loh. gampang sebenarnya kalau misalnya pakai kaos. Pakai kaos juga bisa kalau pakai kaos. Coba nih pakai kaos juga gitu. Bener loh ternyata. Kalau pakai kaos tuh gampang. ini yang lebih Kalau besar kalau Vin, pakai Vin, anak gue masih kecil, Vin. kalau pakai kaos dari belakang gitu. Anak gue masih kecil, Vin. Anaknya masih kecil, Vin. Oh, oke. Perut lagi kelihatan. Si geblek nih. Ini pasti sebenarnya Gitu. Sama aja kan? Tetap gitu sama. Dari belakang. ya. Kan biasa kan kalau misalnya diperkosa kan dia Batuk ke depan gitu ya, ambil aja bajunya narikin ke atas. Oke. Tariknya baju ke atas Iya, tadi. bener ya. kalau gerak, gue aja gerak. Coba gerak. Sampai Coba gerak gimana sih? Ya gitu. Ada banyak. Terus kalau misalnya dari belakang juga bisa. Kalau misalnya dari pinggir sini coba Mas. Mas, ayo. Ada satu lagi kok di belakang. Stop. Biasanya kan dia gini, dia suka megang-megang kayak Coba. narik-narik rambut gitu. Narik. Coba tarik rambut. Biasanya kan suka jambak ya biasa karena rambut kita panjang kan coba panjang. Oh iya, kalau berantem Bawa ya. aja ke bawah nih. Oh my god. Tarik. Bawa, puter. Gila kan lo, gila. Puter gitu. Iksan, mimpi apa sama tadi malu? Habis loh Iksan. Gak ada nih pikiran ngetap pokoknya. Iya gitu. Gitu. Udah kalau ditarik-tarik gini-gini bawa aja ke bawah gitu. Sama yang lain. Iya. Bentar, Pak, gue belum kan loh. Sakit beneran, Vin. Bisa kebalikan gak? Apa? Bisa ya udah sebelah situ. Di sebelah situ. Tadi kan lu sebelah sini, sekarang sebelah sini. Oh gitu ya, kan kita cewek berantem ya suka jambak rambut ya, bener Iya, begitu bener. ya. Oh, pas jambak. Jadi kalau jambak jatuhin aja ke bawah. Lagi-lagi San, gak jelas. Kasihan mukanya merah. Mukanya matanya udah merah noh. Lo kebayang, jadi Kobuser aja jatuh sama dia ya. Gitu. Jadi memang mau di atas ayo, di bawah juga ayo gitu. Oke. Coba yang ini, Mas. Misalnya dia mukul gini apa? Mau gini deh, mau gini misalnya. Coba. Pukul. Pukul. Set, ambil bawah, tarik.
juga nggak ada kesempatan untuk ngelawan ya, Vin ya? Sebenarnya banyak, lawan aja. Oh tadi ngelawan aja. Ngelawan aja, orang biasa juga ngelawan kok. Ngelawan aja. Iya. Vin, saat kamu jatuhin diri kamu kan, kamu itu kamu nggak sakit, Vin? Enggak sih aku. Oke. Udah biasa kali ya? Bilang pain tolerance. Udah biasa kali. Pain toleransinya perempuan. Karena kalau misalnya jatuh itu ya paling memar gitu. Enggak yang kayak sampai mati gitu kayak. asik, standarnya dia asik banget. Emang gimana sih Kak? Paling jatuh gitu doang Kak, gitu asal nggak kena kepala aja. Makanya kan kalau jatuh itu kan kebiasaan kalau misalnya kita latihan itu emang harus dibiasain break fall. Jadi bentuk gini. Pakai ini nih jatuhnya. Nahannya gitu. Jadinya bukan kepala. Jadi jatuhnya nggak gini nih. Dang, nggak gitu. Tapi tangannya duluan. Iya. Tangan duluan. Jadi kita latihannya gitu. Oke. Oke. Tadi itu ada lagi nggak yang mau kamu contohin lagi kalau yang laki-laki? Itu dulu. Itu dulu. Iya, laki-laki udah langsung pada pergi. Udah langsung pada pergi dari Gitu. tadinya ngelihat Mbak Gitu Vina di sini sebenarnya. berbinar matanya langsung serem. Sebenarnya gampang sih kalau misalnya kita mau tekun gitu ya, maksudnya Ben, gampang bisa matiin cowok. nah kayak gini kan berbeda tuh, langsung kayak oh kita ngerti nih, karena kita ngerti kita bisa, jadi kita lebih percaya diri gitu. Nah aura itu yang akan dirasakan sama orang lain yang mau gangguin atau Iya. mau melecehkan ya. Bener. Aku selama ini nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah dilecehkan yang kayak pegang-pegang gitu tuh nggak pernah. Karena memang auraku Auranya. sendiri aku sudah keluar memblok duluan itu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ngeliat tuh orang udah malas aja gitu, kayak udah malas aja gitu. Iya. Nggak Padahal ngerti dia deh. nggak kenal gitu ya. Nggak kenal. Iya, Gitu. oke. Tapi Vin pernah nggak sama perempuan? Kalau sama perempuan gimana, Vin? Pernah nggak berantem sama perempuan? Kalau sama perempuan, aduh males banget, bener. Kalau misalnya sama Tiba-tiba perempuan, dia, tiba-tiba gue kalau sama perempuan itu kan bacot banget ya. Nah aku tuh pernah sama perempuan pas SMA, itu aku ngelempar kuah bakso ke tetenya dia noh. Bacot gitu. Karena perempuan tuh ya kan nggak ngerti kan gitu. Iya, Jadi dasar udah lempar aja gitu. Tapi dengan kemampuan kamu yang sekarang, nih, kamu tahu bela diri, pernah nggak kamu berantem sama perempuan? Ada Enggak perempuan? sih. Oh, Kalau sama enggak perempuan ya? enggak. Kalau sama perempuan aku nggak pernah. Kalau sama perempuan tuh biasanya end up-nya di sosial media. Oke. Gue punya temen ya kayak gitu-gitu ya, bacot-bacot gitu deh gitu. Oke. Kalau cewek gitu. Aduh, duduk lagi. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih loh Mas. Aduh. Jangan resign ya, Gimana? Mas. Jangan resign ya. Baru dipraktekin sebentar. Jadi Wah. masih tetap mau ngedeketin kan mas-masnya. Masih mau coba PDKT kan. Aduh. Oke Mbak Alfa, thank you so much. Thank you ya, so much, Mbak Mbak Alfa. Alfa. Udah sempet mampir ngobrol-ngobrol Bener. sama aku sama Vina. Ternyata seru juga ya, aku dari yang nggak tahu jadi tahu nih di sini tuh ada fasilitas apa aja Nah, untuk olahraganya, lengkap. lengkap banget. Apalagi yang suka olahraga. Benar, wah, benar. ini Iya. Enggak, ini aku Datang untuk langsung. yang aku kayaknya mau main basket sama main Tenis? enggak, berenang. 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 Oke. Iya. Pokoknya Aku suka banget free dive. Oh, Dan itu bisa loh. di Benar, sini. benar. Heeh. Ini bisa Karena kan Tadi kalau katanya mau benerin hips ya. Iya bener nih hips, karena ini kita kan capek banget nih ya. Iya, Dan gitu tuh makanya. pinggangnya tuh rada-rada gitu loh. Iya. Jadi memang harus berenang sih caranya. Tuh. Nah, abis gym Jangan spa. lupa. Wah iya. Jangan lupa vouchernya. Bener. Pijit ya kan. Nah, kalau Pijitnya kalau ya misalnya kan. tadi Tor dapat tempat nginep, aku dapat semuanya dong. Iya dong. Dapat spa, dapat Dapat spa ya kan. Oh, aduh. Waduh. Sering-sering. Iya. Sering-sering dong. Oh iya. Dia mau mijit. Kan cewek yang mijit cewek. Nah, lagi mau dipijit Iya, ya, iya, jangan iya. banting sayanya Iya. gitu. Yang mijit cewek kan, aman. Gitu. Pokoknya nanti setelah olahraga di sini mampir ke spanya, kemudian bisa jacuzzian juga kan, saunaan, keluar dari klub Borobudur udah fresh lagi. Fresh lagi. Aduh, Gitu. mantap banget. Makan deh sop ini. buntut. Habis itu makan sop buntut. Aduh, Habis bener-bener. itu tinggal tidur kita. Bener. Tidurnya di Borobudur juga. Borobudur juga. Staycation. Staycation. Masuk nggak? Masuk. Ya kan? Thank you so much Mbak Alfa ya. Thank you, Mbak Alfa. Terima kasih. Aduh, oke. Free dive gitu. Kesayangan Maje. Wah, kita ngobrolnya udah panjang banget. Pau Pay tuh. Oke, Pau Pay Maje. Ciela, kita ngobrolnya udah panjang banget sama Vina Philip hari ini. Terima kasih banget ya, Vin. Terima kasih, Kak. Udah ngajarin, udah praktekin, terus udah sharing
sebagian dari energi kamu ke kesayangan Majevin. Iya, mudah-mudahan jangan kapok buat ngundang aku. Aduh, pastinya dong. Nah, kesayangan Maje ya, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, juga follow Instagramnya Vina Philip. Ya, Ya. di Lavina. Lavina. Nah, Vina dong yang tutup dong pakai bahasa Mandarin Pakai lagi. bahasa Mandarin lagi. Thank you so much Iya. kesayangan Maje. Bayarannya beda. Di sini Iya. jadi gini, kamu gimana? Ini cuma opening. Kan dikasih kue, boleh lah. Wahan, wahan. Ah, tuh apa tuh Cevan, Pak, artinya? Cevan, Pak. Aku lapar, yuk kita makan, Oh, Iya, gitu. Oke. Gila ya anaknya dengernya ya. Oke, kesayangan Maje, ini happy hour with Jennifer Maje dan Vina Philip. Yeay. Tunggu Vina ngunyah baru dia tutup lagi. Ini sumpah enak banget, sumpah. Ini red velvet ya? Red velvet ya, Mbak ya? Red Red velvet enak banget, sumpah enak banget. Wow. Kalah Union. Jadi pengen gue nyobain ini ngeliat Vina. Bener-bener Maaf ya kalian ngiri ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Thank you so much kesayangan Maje, happy hour with Jennifer Maje and Vina Philip. Vina Philip. Bye. 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 Ini sambil makan nggak apa-apa ya?